Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklebon Bonbon, miau. Dan kita mau ngadain, ini random reading ya. Jadi ngikut kartunya, ngajak ngobrol tentang apa, itu yang kita baca. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ngobrol tentang apaan, wahai kartu ajaib? Wow, very soon. Oke, kalau biasanya dalam readingan-readingan sebelumnya, jomblo-jomblo kan pada minggir di pojokan tuh musyawarah gitu ya, meratapi nasib masing-masing. Kali ini wahai jomblo atau siapapun kamu yang sedang menanti jodoh kamu, manifesting the one. Ya, datang nih beneran. Very soon, kapan? Cepatnya. Your true love will arrive. Nih ya, baca sendiri. Cinta sejatimu akan datang. Manifesting the one. Tapi ini dengan catatan, ini buat kamu yang kondisi batin kamu itu kamu udah tentram, tenang. Dan mungkin beberapa kamu yang kamu udah kayak semacam afirmasi. Ya, nanti di ending video nanti Bunda kita akan afirmasi bareng-bareng untuk jodoh ya. Karena kenapa? Ini hasil manifestasi. Artinya gini, bukan kamu yang goler-goler, gelebak-gelebak gitu ya. Terus tiba-tiba jatuh, pluk, mati dong kalau jatuh dari langit. Enggak tiba-tiba mak bedunduk, mak jegagi, enggak begitu gitu loh. Ini kamu yang udah bersabar, mungkin kamu sudah menenangkan diri kamu ya. Kamu udah melatih diri kamu, udah memperbaiki diri. Nah, orang ini datang. Oke? Oke. Dan gini, ini datangnya secara nggak sengaja. Artinya kamu sedang sibuk bersenang-senang atau kamu sedang sibuk bekerja. Orang ini tiba-tiba aja nongol gitu ya, falling in love, dan ini jatuh cinta banget. Ini kamu itu bakalan jatuh cinta sama dia itu mendadak. Begitu ngeliat kamu udah langsung, ini nih gitu, ini nih jodoh gue. Oh ini nih, kamu udah langsung ngerasa mantap aja. Di hati itu kerasanya beda gitu loh. Ya, jadi ini udah langsung kamu akan jatuh cinta sama dia, sama ya. Dia pun namanya jodoh itu pasti berbalik, artinya pasti in return, sama-sama gitu, sama-sama suka ya. Udah langsung klik aja. Wah, udah langsung ini nih gitu loh. Ini nih orangnya gitu ya. Sekarang Bunda mau cari tahu dulu nih, kira-kira siapa ya? Siapa orangnya? Komplit jerit ya. Saat kamu sedang sibuk, ini semesta mengirim jodoh, mengirim cinta sejati. Jodoh yang dikirim oleh semesta buat kamu. Ya. Kamu udah langsung jatuh cintrong aja sama dia. Oke, Bunda lihat dulu nanti sebentar ya. Ini energinya dia. Dia adalah seseorang yang berzodiak Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Wah, ini mah, oh iya, 9 ya. 9 zodiak. Ada 9 zodiak di sini. Oke. Bunda lihat dulu sebentar ya. Kamu akan ketemu sama dia di mana sih? Well, ada 3 ya.
3 pintu nih. Yang pertama kamu ketemu sama dia online ya. Online itu ya bisa misalnya kamu ikut aplikasi Biro Jodoh, dating application atau kamu ikut sosial media ya. Kamu punya sosial media hari gini gitu ya. Sosial media itu salah satu tempat atau pintu untuk kalian ketemu jodoh, oke? Terus kemudian pintu yang kedua adalah kalian bisa ketemu melalui klub minat atau hobi ya, komunitas minat atau hobi. Kemudian yang ketiga, kalian ketemu dia itu bisa jadi di keramaian, misalnya pas lagi beli cilok gitu di pinggir jalan. Dia juga beli cilok. Nah, misal ini contoh. Terus kalian kenalan dong, tukeran WA, nah gitu bisa ya. Atau misalnya pas reuni, atau pas kamu lagi keluar mau meet up sama temen kamu ngajakin temen. Atau ketemu di mall, dimanapun, whatsoever, di parkiran ya. Yang jelas dimanapun, yang jelasnya tempat itu rame, bukan sepi-sepi, bukan di kamar mandi, bukan di kuburan ya. Jadi banyak pintu sih untuk ketemu sama dia. Tapi ini Bunda nggak ngeliat ini di tempat kerja ya. Nggak ada sih kebetulan kali ini ya. Oke. Terus orangnya dari mana nih? Oke, ini Bunda melihat dua arah. Yang pertama, tunggu. Utara sama, bentar ya. Utara sama barat ya. Artinya dia berasal dari atau tempat dia tinggal. Dia sekarang tinggal di utara atau barat rumah kamu. Utara atau barat kota kamu. Utara atau barat provinsi kamu. Utara atau barat negara kamu. Banyak sih. Utara dari negara kita tuh banyak banget. Amerika, Eropa, segala ya. Arab itu semuanya ada di utara. Atau tempat dia tinggal itu ada unsur-unsur utara atau barat. Misalnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jawa Barat, Jawa Utara. Kagak ada ya. Bisa loh. Jawa Utara itu Pantura ya. Pesisir-pesisir utara itu bisa banget. Oke. Orangnya gimana ini? Ini yang jelas orangnya ini tidak berasal di satu daerah yang sama seperti kamu ya. Beda daerah asal. Atau bahkan dalam beberapa kasus ini kalian bahkan LDR-an ya. Kalau online kan biasanya ketemunya memang LDR gitu ya. Orangnya bukan tipikal yang ceria gimana sih. Pada saat kamu ketemu sama dia, kamu bisa melihat ada gurat-gurat kesedihan ya. Kenapa seperti itu? Ya karena dia pernah mengalami masa-masa yang sulit gitu ya. Pernah mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Jadi di sini ada masa-masa sedih gitu ya. Pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya dan Bunda bisa lihat dia cukup banyak konflik. Artinya mungkin dia adalah tipikal orang yang nggak terlalu disukai oleh orang banyak ya. Orangnya suka pesta, suka party, suka ya untuk menghapus kesedihannya sih sebetulnya kalau Bunda lihat. Party itu belum tentu dugem, belum tentu gimana-gimana ya. Party itu misalnya dia suka misalnya gini, dia suka kongko, suka nongkrong sama temen-temennya gitu ya. Oke, pertama ketemu kamu dia akan cool dingin sedingin kulkas ya. Memang pembawaannya seperti itu karena ya mukanya muka sedih sih. Padahal ini dia suka bersenang-senang ya. Dia suka kumpul-kumpul sama temannya tapi mukanya tuh muka sedih. Emang udah settingannya gitu kali ya. Jadi mukanya tuh muka sedih gitu ya. Dia adalah tipikal yang seperti itu. Oke. Sekarang Bunda mau cek dulu ya. Kira-kira kesehariannya dia tuh seperti apa? Mau cek di situ aja dulu. Kesehariannya dia ini bisa berarti kerjaannya dia berkutat di situ, hobi bisa juga, atau memang aktivitas sehari-hari dia seperti itu. Berkaitan dengan apa aja ya. Oke. Berkaitan dengan apa saja nih kesehariannya dia ya. Pengen tahu dong ciri-cirinya gitu ya, kesehariannya dia tuh gimana. Jodoh yang dikirimkan semesta buat kamu. Khusus buat kamu. Oh, ini orangnya cukup kreatif ya. Cukup kreatif, seorang apa ya, idenya tuh banyak. Artinya dia suka bikin something, bikin sesuatu. Gini,
bikin sesuatu tuh orangnya agak unik ya. Misalnya contohnya, eh mungkin dia cukup fashionable. Fashionable itu gaya busananya dia fashionable gitu. Tahu kan ya bahasa fashionable ya? Seperti itu. Atau dia aneh lah pokoknya. Kalau enggak justru malah kutu buku gitu loh. Kutu buku dia mengembangkan sesuatu, pikirannya pengen bikin ini, bikin itu. Seseorang yang cukup kreatif sih kalau Bunda lihat ya. Oke, karena idenya banyak. Bisa kutu buku atau malah bisa jadi seseorang yang fashionable gitu sih. Once, ini orang gini ya. Dia punya pandangan hidup yang dia gini. Kalau kamu nolong orang, berarti itu kamu nolong diri sendiri. Makanya nih orang baik sebetulnya. Baik. Karena dia berpikir bahwa kalau aku nolongin orang, itu berarti aku nolongin diri sendiri. Tapi kalau aku jahat sama orang, itu aku kayak jahat sama diri sendiri, ya. Dia punya pemahaman atau punya pemikiran yang seperti itu. Bahasa kerennya oneness, ya. Oneness. Dia seorang pencinta seni ya. Entah suka nyanyi, suka dengerin musik, suka lukisan, puisi, suka apa ya, suka banyak sih, misalnya kayak suka make up, melukis, banyak ya. Jiwa seni itu nggak selalu harus profesi seniman, nggak juga gitu. Jiwa seni itu bisa jadi kayak ya kayak Bunda lah misalnya. Bunda adalah pecinta lukisan, padahal Bunda bukan pelukis, tapi pecinta lukisan. Misalnya kayak gitu. Intinya dia punya jiwa seni ya. Kesehariannya dia. Bisa jadi profesi, dijadikan profesi juga bisa ya. Dia adalah seseorang yang pintar berkomunikasi. Bisa jadi di dalam pekerjaannya dia banyak presentasi atau banyak ngomong, misalnya kayak marketing gitu ya. Banyak presentasi atau misalnya dia adalah seorang supervisor, manager sama supervisor itu kan biasanya banyak ngomong, banyak ngasih pengarahan gitu. Seorang komunikator ya. Atau misalnya kayak Bunda gitu ya, seorang YouTuber atau seorang content creator bisa banyak ngomong yang jelas orangnya. Pinter ngomong, banyak ngomong ya, komunikator ya. Dia adalah seseorang yang stabil ya, secara mental stabil, jadi nggak ngamuan, nggak mood swing ya. Pekerjaannya pun stabil, artinya bukan seseorang yang gonta-ganti pekerjaan gitu. Pekerjaannya stabil, keuangannya, finansialnya stabil ya. Mentalnya juga stabil ya. Bukan seseorang yang masih labil, bukan seperti itu. Orangnya cukup rajin, maksudnya kalau misalnya dia kerja, itu dia kerja mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Seseorang yang cukup fokus pada masa depannya. Aku mau sukses di depan. Seseorang yang punya tekad seperti itu ya. Oke. Sekarang Bunda mau cari dulu untuk ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisik nggak banyak. Ini ciri-ciri fisik salah satu aja ya sayang ya. Nggak semua-muanya itu mesti kamu ambil. Ciri-ciri fisiknya salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kulitnya agak gelap ya, kayak Bunda gini, eksotis lah, bro ya. Kita kan hidup di negara tropis, sering main layangan atau sering ke pantai kayak Bunda, sering ke sawah ya, jadinya gelap. Perawakan sedang, ini perawakan ini tinggi badan apa ya? Skin tone sedang, oke ini kulitnya bisa gelap, bisa sedang, coklat-coklat sawo matang kayak Bunda gini ya. Coklat-coklat, kenapa dibilang sawo matang? Jangan-jangan dari kalian ada yang nggak pernah lihat sawo ya? Perawaan sedang ini kayaknya sebentar ini gimana ya? Perawaan sedang ini berarti dia enggak gendut, enggak kurus gitu ya. Salah satu aja ya. Oh, ada kurus. Wait, berarti perawaan sedang ini enggak pendek, enggak tinggi gitu deh. Karena perawaannya keluar kurus ya. Enggak tinggi, enggak pendek. Oh, tinggi juga. Bisa tinggi, bisa. Berarti ini perawaan sedangnya yang apa ya? Bunda agak rancu yang ini. Perawan sedang itu dia di tengah-tengah sih. Ini muncul kurus, tinggi ya. Bisa juga bodinya atletis, bisa ya sayangnya. Bisa juga bodinya atletis. Oke, Bunda mau ambil dua lagi cukup deh. Hidungnya mancung. Oke.
Nggak masalah, zaman sekarang itu orang bisa tanam benang, bisa botox untuk mancungin hidungnya. Langsing ya, oke perawaan sedang ini berarti memang perawaannya dia nggak pendek, yang jelas nggak pendek ya. Bisa sedang atau tinggi, bisa dua ya, bisa sedang atau tinggi. Orangnya bisa kurus, bisa atletis, yang jelas dia nggak gendut. Oke. Hidungnya mancung, skin tone-nya ini antara sedang sama matang gini, kayak bunda, sampai ke gelap ya. Gelap tuh ya berarti gelap gitu ya. Gelap ya. Eh ya kayak gitu kulit Asia ya. Kulit Asia seperti itu. Ini salah satunya saja, nggak mesti semua-muanya ada. Salah satunya ya sayang ya, oke. Terus apalagi Bunda mau cek apalagi? Oh ya, Bunda mau spill ini aja deh. Kalau misalnya kamu sama dia, kira-kira apa sih gitu ya? Ya biar tertarik dong. Happy days, hari-hari bahagia ya. Hari-hari bahagia. Kira kalau misalnya kamu sama dia itu, ini kan orangnya cukup fokus sama masa depan ya. Artinya dia tuh cukup, dia fokus sama masa depan. Masa depan aku mau sukses, mau gini. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu sama dia, ini bakalan gimana gitu. Nanti sebelum kita cek ya. Sebelum kita cek ini orang datangnya kapan. Oh, seperti yang Bunda bilang, ini orangnya itu cukup berpandangan masa depan. Jadi kalau misalnya dia punya duit, dia beli kebun loh. Dia punya duit, ini orangnya nggak tipikal yang hura-hura dibeliin mobil atau apa yang mewah, enggak. Tapi kalau misalnya dia punya duit, dia investasi ke tanah, ya. Pinter ya, pinter mengelola uang. Investasi ke tanah yang kedepannya itu nanti ditanam-tanemin sama dia, ya. Ditanamin apa, kayak ditanamin obat, ditanamin apa, ya. Dan kalian besok itu kalian punya ranjang yang besar, yang king size gitu ya. King size memang ini kayak udah semacam tergambar gitu di otaknya dia ya. Dia pengen besok kayak begitu itu ya. Kalian punya anak perempuan yang lucu, utuk-utuk, waduh lutunya, ucuk-ucuk-ucuk-ucuk ya. Punya anak perempuan yang cantik loh kalian ya. Wow, seneng banget gak sih? Dan salah satu dari kalian itu kalian akan pelihara binatang ya, entah anjing, entah kucing, entah hamster. Sekarang itu yang lagi mode apa sugar glider gitu ya. Kalian akan pelihara binatang karena memang suka sama binatang ya. Lucu deh ya, lucu. Udah punya anak perempuan, masih piara binatang. Aduh lucu banget ya. Kalian punya rumah, rumahnya sih di perumahan, nggak gede sih. Ya, di perumahan tuh seberapa sih ukurannya ya di perumahan? Ini perumahan ya, nih. Kalian punya rumah di perumahan ya. Oke. Terus Bunda, kira-kira ketemunya kapan Bunda? Karena tadi di depan Bunda udah mention, ini nggak lama-lama loh. Very soon ya, very soon, nggak lama-lama. Cepet ini berarti. Tapi kan tadi ada catatannya Bunda ngomong ya, ini buat kamu ya memang kamu tuh udah bersabar, udah menata diri, menata hidup, menata pribadi ya. Yang bahkan beberapa dari kamu mungkin kamu bikin jurnal, scripting atau apa ya. Yang bikin seperti itu. Jadi buat kamu yang goler-goler lalui dulu gitu ya. Buat yang goler-goler nanti dulu. Nanti Bunda kita akan afirmasi bareng-bareng ya sayang ya, oke. Sekarang Bunda mau cek kira-kira ini kapan nih gitu ya. Ini ada rambut dong. Ketemunya kapan sih Bunda? Oke. Nggak lama-lama. Wow, bisa 1 minggu lagi. Oke, Bunda mau tarik yang terjauh ya. Wah, ini nggak lama-lama sayang. Kisaran paling cepat 1 minggu, paling lama 3 bulan. Oke. Paling cepat 1 minggu, paling lama 3 bulan. Oke. Oke, sebelum Bunda cek readingan ini resonate buat siapa, kita lakukan afirmasi bareng-bareng ya, oke? Duduk punggungnya tegak, santai ya, santuy, cuy. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas, rasain santai semuanya, hembuskan perlahan-lahan. Ya, tarik nafas, punggung tegak. Rasakan kepala rileks, rahang rileks, mulut rileks, tangan kaki rileks, pundak rileks, bahu rileks, semuanya rileks. Tangan letakkan di atas pangkuan, kemudian tangan kanan letakkan di dada sebelah kiri, di cakra jantung sayang, jantung sebelah kiri. Kalau misalnya kamu kidal pakai tangan kiri nggak apa-apa.
Oke, lalu katakan sambil tersenyum, terima kasih Tuhan. Sudah saya terima suami sayanya. Kalau kamu laki-laki, kamu sebut sudah saya terima istri sayanya. Tidur di samping sayanya. Yang saya sayangi, yang sayang hanya kepada sayanya, yang memuja sayanya, yang menerima saya apa adanya. Keluarga saya sayang pada dia, keluarga dia sayang pada saya. Saya terima nikahnya, sayangnya, hanya untuk sayangnya seucap nyata, seucap jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tersenyum, rasakan kamu sudah memang udah benar-benar menikah. Ya, jadi lakukan kebiasaan setiap pagi ini afirmasinya. Setiap pagi kamu bikin teh, bikin sarapan buat kamu sendiri nggak apa-apa. Tapi kamu niatkan ini aku bikin buat suami aku, ini aku bikin buat istri aku, gitu ya. Lakukan itu secara rutin, tersenyum setiap bangun pagi. Good morning my wife, good morning my husband. Sekalipun yang kamu omongin gitu adalah bantal atau guling, ora popo, nggak apa-apa. Kedengaran gila sedikit enggak apa-apa, ya, oke? Agis, agak gila sedikit, oke? Nggak apa-apa. Ini lakukan dengan ceria, dengan penuh rasa syukur ya sayang, oke? Sekarang Bunda mau cek, kira-kira readingan ini resonate buat kamu yang bersodiak atau sio apa saja ya, zodiak atau sio apa saja, oke? Kita lihat. Salah satunya ya, ada sio babi, salah satu aja nggak apa-apa. Ada sio tikus, oke. Kemudian di sini ada Aquarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo, ada Pisces, oke. Kemudian ada sio ular, ada Leo, ada sio ayam geprek, dan terakhir ada sio anjing. Ya, sekarang Bunda mau tarik inisial kamu ya sayang. Apakah kamu keciduk kali ini? Mudah-mudahan kamu cukup beruntung keciduk energinya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. A Alpha, ada C Cica, ada X Extra, ada B Bravo untuk X Extra energinya cukup kuat, ada M Mama, ada H Hotel, ada O Oscar, ada U Ultra, ada F Fanta untuk M Mama energinya cukup kuat. Kemudian di sini ada Q Quebec, ada J Jakarta, ada P Papa, ada Y Yankee, ada K Kilo, dan ada Enona. Kurang lebih ini ya sayang. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan, jodoh segera datang. Supaya subscriber Bunda nggak banyak yang jomblo lagi. I love you kesayangan. Bye-bye.